warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mempersatikan tentang vitamin A, hanya kita perkenalan dahulu. Pertama, saya Ahmad Daniel Asad absen 1 dan Astri Liatin absen 6 dan Mufidatus Sania absen 20. Ini Risma Nurmalasari absen 28 dan Zaki Dawsat absen 36. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Di sini kami akan menjelaskan vitamin A. Yang pertama definisi, sifat fisika dan sifat kimia, karakteristik sumber, struktur kimia aktif, analisa kualitatif, analisa kuantitatif, dan rumus perhitungan. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Rumus kimia untuk vitamin A adalah C20H30O. Sifat fisika vitamin A. Yang pertama, berwarna kuning. Yang kedua, masing-masing mempunyai bentuk konfigurasi cis dan trans, dan masing-masing mempunyai ikatan rampak. Ikatan rampak ini mencirikan adanya sifat antioksidan. Sifat kimia vitamin A. Sifat kimia vitamin A yang pertama, vitamin A larut dalam lemak atau pelarut lemak. Yang kedua, dalam makanan vitamin A biasanya terbentuk dalam bentuk ester retinil, yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Yang ketiga, di dalam tubuh vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk ikatan kimia, yaitu retinol, dan asam retinoat. Yang keempat, tahan terhadap panas, cahaya, dan alkali, tetapi tidak tahan terhadap asam dan oksidasi. Yang kelima, dalam proses memasak, biasa vitamin A tidak banyak yang hilang, tapi pada suhu tinggi untuk mengorek dapat merusak vitamin A. Karakteristik vitamin A. Memiliki peran terhadap sistem penglihatan, pemeliharaan sel dan jaringan, serta meregulasi pertumbuhan sel. Vitamin A merupakan sebutan untuk semua komponen yang mengandung retinol. Terdapat 3 bentuk vitamin A, yaitu retinol, retinaldehyde, dan asam retinoat. Ketiga jenis vitamin tersebut memiliki 2 varian, yaitu vitamin A1 dan vitamin A2. Tetapi yang lebih diperlukan oleh tubuh baik secara kuantitatif maupun kualitatif adalah vitamin A1. Terdapat 2 bentuk provitamin A, yaitu carotenoids dan retinil ester. Vitamin A dan provitamin A sangat sensitif terhadap oksigen, terlebih apabila terkena cahaya dan panas. Fungsi vitamin A: meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare. Membantu proses penglihatan dalam adaptasi terang ke tempat yang gelap. Mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lendir mata. Mencegah terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata. Mencegah terjadinya kerusakan mata hingga kebutaan. Vitamin A esensial untuk membantu proses pertumbuhan. Sumber vitamin A. Provitamin A dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan, baik sumber hewani dan nabati. Carotenoids dapat ditemukan pada buah dan sayur yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Lalu sumber hewani seperti hati, margarin, susu, serta produk turunannya. Sedangkan retinil ester hanya dapat ditemukan pada sumber hewani, terutama pada hati. Beberapa makanan yang kaya akan vitamin antara lain hati sapi, ubi jalar kuning, bayam, labu kuning, wortel, keju, dan susu. Struktur kimia aktif. Vitamin A terdiri dari 3 biomolekul aktif, yaitu retinol, retinal, dan retinoik acid. Analisa kualitatif. Analisa kualitatif vitamin A menggunakan uji identifikasi vitamin A dengan reaksi Cartridge. Prinsip uji ini berdasarkan penambahan kloroform dan asam asetat anhidrid. Selanjutnya digunakan
ke dalamnya sehingga terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat yang menunjukkan berarti positif vitamin A. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama pipet tetes, 2 tabung reaksi, 3 batang aduk, 4 mortar dan alu. Bahan yang digunakan yang pertama minyak ikan, telur ayam, susu kambing, kloroform, dan asam asetat anhidrit. Prosedur yang pertama dimasukkan 5 tetes sampel, yaitu minyak ikan, susu kambing, dan telur ayam, masing-masing ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 10 tetes kloroform, kemudian dihomogenikan. Ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrit, lalu dibubuhkan seujung sendok kristal SbCl3 ke dalamnya. Diamati perubahan warna yang terjadi. Jika terbentuk warna biru yang akan berubah menjadi merah coklat, berarti vitamin A positif. Analisa kuantitatif. Prinsip analisa kuantitatif pada vitamin A adalah penetapan kadar karoten sampel buah melon dilakukan terhadap ekstrak aseton lalu diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum beta karoten murni. Kadar beta karoten dihitung menggunakan kurva baku pembanding beta karoten. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pertama alat substratasi, batang pengaduk, blender, gelas ukur, Erlenmeyer, lambung ukur, pipet, kolom, spektrofotometer UV, tabung reaksi, timbangan analitik. Bahan yang digunakan air suling, aseton, analisis, benzen, buah melon, beta karoten murni, KOP 15%, metanol, Na2SO4 anhidrat, petroleum ether. Prosedur yang pertama yaitu dilakukan preparasi sampel dengan memblender daging buah melon, menimbang melon yang sudah diblender, mengekstraksi secara substratasi menggunakan pelarut aseton, menguapkan hasil ekstrak, mengekstraksi kembali dengan petroleum ether, mensaponifikasi dengan KOH 15% dalam metanol, mengekstraksi hasil saponifikasi dengan petroleum ether, mencuci dengan air suling sampai bebas basah dan menambahkan Na2SO4 anhidrat, menyaring ekstrak. Prosedur yang kedua yaitu pembuatan larutan baku beta karoten. Dengan membuat larutan baku dari beta karoten murni dengan pelarut petroleum ether dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm. Prosedur yang ketiga yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Yang pertama mengambil salah satu konsentrasi larutan bahan baku, 2 mengukur absorbensi pada rentang panjang gelombang 400 hingga 500 nanometer. Panjang gelombang yang menunjukkan nilai serapan tinggi merupakan panjang gelombang maksimum. Prosedur yang keempat yaitu pembuatan kurva baku dengan mengukur absorbensi larutan baku beta karoten menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum. Membuat kurva baku dengan absorbensi pada sudut Y dan konsentrasi beta karoten pada sudut X. Prosedur yang kelima yaitu penetapan kadar karoten sampel dengan mengukur absorbensi sampel menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum beta karoten murni. Data yang didapatkan hasil pengukuran gelombang maksimum diperoleh pada panjang gelombang maksimum 450 nanometer. Data pengukuran hasil pengukuran absorbensi beta karoten murni pada panjang gelombang 450 nanometer. Pada tabel data pengukuran hasil perhitungan kadar beta karoten buah melon secara spektrofotometer UV. Sampel melon berat sampel 25, absorbensi 0,4665 dan kandungan 57,092. Perhitungan. Diketahui berat sampel 25 gram, Y1 0,4665, volume sampel 100 ml, faktor pengenceran sebanyak 1 kali. Dimasukkan ke dalam rumus X1 sama dengan Y kurangi M 0,0245 dibagi 0,0344. Didapatkan hasil 14,2732 kali 10 min
miligram per mili. Sehingga kadar yang didapatkan dimasukkan ke sehingga masuk perhitungan kadar, yaitu dengan rumus konsentrasi miligram per mili dikali volume sampel dikali faktor pengenceran dibagi berat sampel, sehingga mendapatkan hasil 5.709,2 mikrogram per 100 gram. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya beri ini maksimal 2 pertanyaan, oke? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ika Fajian Ramadhania, absen 12, perwakilan kelompok 5 dengan salah. Oke. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ika Fajian Ramadhania, absen 14, perwakilan kelompok 7. Pada prinsip analisa kuantitatif tadi dijelaskan bahwa kadar beta karoten itu menggunakan formula pembanding beta karoten. Nah, itu maksud dari beta karoten adalah sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Jadi beta karoten itu disebut juga provitamin A. Itu maksudnya dari vitamin A itu beta karoten itu bagian dari vitamin A, kandungan vitamin A. Oh iya. Terus beta karoten itu senyawa antioksidan yang memiliki aktivitas mirip dengan vitamin A. Jika dikonsumsi nanti di dalam tubuh berubah menjadi vitamin C. Bakal jelas. Sudah jelas. Apabila tidak ada yang ditanyakan presentasi, maka saya akhiri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.